Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali bersama sore ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian pandangan ulama sholatnya sepakat wajib ain fardu ain khusus salawatin pada guna akibat ada 5 waktu yang ditetapkan kepada kita sebagai hamba yang didapat oleh Rasulullah SAW ketika sampai pada maqam munajat, tempat di mana titik Rasulullah diminta atau disuruh oleh Allah untuk menuju lokasi itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Sidratul Muntaha atau Mustawa. Lalu kemudian baginda Nabi mendapatkan perintah sholat 50 waktu atas sarannya Nabi Musa, maka kemudian 50 waktu menjadi 5 waktu. Hukumnya wajib fardu ain. Rasulullah kemudian bersabda, "Faman ja'a bihinna," orang yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu bukan ada fardu ain, karena lahu indallahi ahdun ayyudkhilul jannah. Maka Allah punya janji untuk memasukkan ke dalam surga. Cuma orang lam ya'ti bihinna yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu di mana? Istighfafan bi'aqihinna, menyepelekan sholat 5 waktu yang bukan fardu ain nyantai-nyantai. Paling selalu indallahi ahdun, maka Allah tidak punya janji jadinya. Tapi karena Allah tidak punya janji, apa yang akan didapat? Insya'a azzabahu wa insya'a ghafarulah. Jadi kembalikan kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah akan mengadab. Kalau Allah tidak mau, Allah akan memaafkan. Makanya hal-hal kayak begini ini hak prerogatif Allah. Kalau orang ini istiqomah sholat, Allah berjanji masukkan surga. Tapi kalau enggak istiqomah, ya apakah Allah? Apakah Allah mau adabnya atau Allah mau memaafkannya? Yang jelas nanti kalau ada orang kemudian kerepotan berada di dalam neraka sakor, ketika ditanya masalah takum di sakor, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kalian pada berada di dalam neraka sakor? Komentarnya mereka nanti, dulu kami bukan termasuk orang sholat. Ya, ayatnya begitu, tapi tidak boleh bagi kita memastikan orang yang nggak sholat pasti pasti. Karena Allah itu punya sifat kasih sayang, tapi pemaaf juga menyiksa. Jadi itu haknya Allah. Tapi kita kepingin masuk yang Allah berjanji untuk memasukkan surga, ya berarti rajin sholat. Nah, karena memang sudah ditentukan. Apalagi kalau dilaksanakan dengan berjamaah. Kalau berjamaah itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajib. Menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Ada 2 qaul dalam mazhab Syafi'i. Ada fardu kifayah, ada sunnah muakkadah. Kalau fardu kifayah satu komunitas enggak ada yang melaksanakan sama sekali, dosa semua. Tapi kalau sunnah muakkadah, andai saja tidak ada yang melaksanakan, yang ada yang dosa masyarakat. Cuma meskipun begitu, ya kita harus peka, harus cerdas. Namanya al-alim fahim. Kita harus peka. Apalagi Rasulullah bersabda, al-mu'min kayyisun fatin. Orang mukmin itu orangnya cerdas dan tanggap. Masa udah dikasih tahu sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian, selisihnya nggak tanggung-tanggung 27 derajatnya.
masih sholat sendirian pula. Berarti apa? Nggak cerdas. Tanda-tandanya nggak cerdas itu ya orang nggak sholat berjamaah itu. Jangan maksud cerdas ya? Kerja di perusahaan, gaji sebulan 1 juta sama sebulan 27 juta, pilih mana? Saya pilih yang 1 juta aja saja. Namanya nggak cerdas. Allah kasih sholat sama loh, yang berjamaah nggak akan berubah, rokaatnya nggak akan berubah, malah banyak dispensasinya. Kalau nggak khusyuk, tak itu khusyuk karena khusyuk berkaitan dengan imam dan makmum. Ditambah lagi ada dispensasi. Kalau imam sudah rukuk, dispensasi nggak usah baca Fatihah, nggak usah baca surat, ikut rukuk itu kan enak. Tapi kita kalau malah milih yang nggak ada dispensasinya, harus lengkap dengan takbiratul ihram dari awal. Kemudian masih ada aturan harus khusyuk baru bisa diterima. Itu pun kalaupun sukses dapatnya cuma 1, malah milih 1, berarti kurang cerdas, kurang tangkap. Nah itulah oleh-olehnya Nabi kita Muhammad waktu Isra Mi'raj. Itu sementara Isra Mi'raj itu jangan salah persepsi, Isra Mi'raj itu bukan Nabi Muhammad kemudian datang menghadap Allah dalam rangka menghadap Allah. Kadang orang salah paham. Kembalikan aja ke Quran, apa bukan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Rasulullah melakukan perjalanan Isra itu dalam rangka kata Allah untuk kami perlihatkan tanda-tanda ciptaan-ciptaan kami, kebesaran kami. Yaitu tujuannya. Rasulullah mau diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, di tengah diperlihatkan kebesaran Allah ini ada itu tadi, ada oleh namanya orang jalan-jalan ada yang didapat oleh-olehnya itu sholat lima waktu. Sehingga kita nggak punya pemahaman ini. Kalau mau menghadap Allah harus ke situ. Ya entah menghadap Allah ya bisa di masjid, bisa masjid Nurul Iman, Nurul Islam juga bisa. Ingin fadilahnya lebih besar, bisa Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bisa Masjidil Aqsa. Menghadap Allah yang sampai Nabi Musa. Nabi Musa kemudian bisa berbicara dengan Allah di Bukit Turi Sina. Nabi Muhammad sampai kemudian wakilah melihat Allah itu di Sidratul Muntaha. Nanti dengan kalau paham ini akidahnya baru benar. Jangan sampai akidahnya keliru. Buktinya yang keliru itu sampai ngomong gini. Dia tahu apa yang Isra Mi'raj, tapi tidak pernah tahu Allah di mana. Dari gimana? Ulama itu sudah menyebut as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Karena di waktu sholat itulah komunikasi kita dengan Allah. Makanya orang sholat itu tidak boleh meludah ke depan. Kata Rasulullah, "Fa'innahu yunaji rabbah." Karena waktu sholat itu dia sedang berkomunikasi dengan Tuhannya. Masa komunikasi kok meludah ke depan? Tidak pantas. Meskipun kita nggak boleh bilang Allah ada di depan, tapi namanya orang komunikasi. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan nggak pas. Tapi masa Allah ada di depan, ya kan enggak. Sama kayak memahami hadis aqrabuna yaqulul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid fa'aksiru ad-du'a faqamirun an yustajaba lakum. Kata Rasulullah, hamba paling dekat dengan Tuhannya itu pada saat dia ini sujud. Karena momentum itu adalah momentum paling dekat dengan Tuhannya, maka yang banyak berdoa.
pasti Nabi diijabah. Tapi kan jangan punya pemahaman bahwasanya Allah itu ada di lantai. Karena apa? Paling dekat dengan Tuhannya itu waktu sujud. Berarti Allah ada di lantai. Nah ini salah paham lah lagi. Makanya Isra Mi'raj, sholat itu hanya sarana untuk berkomunikasi. Kemudian masjid termasuk Masjidil Haram disebut Baitullah, itu juga tempat untuk berkomunikasi yang terbaik. Banyak fadilahnya di situ. Nabi bisa mencapai tempat komunikasi yang paling baik yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk manapun, yaitu Sidratul Muntaha. Kalau yang lain kan bisa didatangi tuh, kayak Bukit Turi Sinai itu. Nabi Musa dapat berkomunikasi dengan Allah, dapat kitab Taurat di situ. Ya, banyak yang bisa mencapai ke tempat itu. Tapi Sidratul Muntaha, jangankan manusia, malaikat Jibril saja nggak bisa sampai ke situ. Ketika Rasulullah mau mencapai lokasi untuk berkomunikasi dengan Allah, bermunajat, malaikat Jibril kemudian menghentikan langkahnya mengikuti Nabi. Akhirnya Nabi nanya, Jibril, kenapa kamu nggak mau ikut saya lagi? Katanya malaikat Jibril, kalau saya memaksakan ikut kamu Muhammad, maka kamu akan melihat tubuh saya ini terbakar. Oh, coba bayangkan. Akhirnya malaikat Jibril mencoba mengikuti Rasulullah, baru mau melangkah satu langkah. Yang disebutkan dalam riwayat, malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap, tubuhnya begitu besar. Andai saja air laut itu ditumpahkan ke kepalanya malaikat Jibril, itu tidak akan sempat membentak menetes dari satu helai bulunya. Saking gedenya. Loh, ternyata waktu itu Nabi memaksakan diri coba, langsung berubah. Ukurannya kecil seperti burung pipit. Nah itu Nabi. Allah mau menunjukkan kapasitasnya Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad itu memang makhluk Allah yang paling mulia. Sampai sekali bermalaikat Jibril saja tidak bisa kalau mengikuti Rasulullah di dimensi itu. Sementara Nabi Muhammad bisa di bumi, bisa kemudian berada di dimensi lain sebagaimana malaikat Jibril bisa ke langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, langit ke-7, kemudian nengok surga sebagaimana malaikat Jibril bisa. Cuma ada satu dimensi yang tidak bisa ditembus oleh malaikat Jibril, yang menembusnya Nabi Muhammad. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Di peristiwa Isra Mi'raj itu juga kita akan diperlihatkan Nabi Musa kemudian karena sudah kadung dapat gelar Kalimullah, orang yang pernah berbicara dengan Allah. Maka pada saat Isra Mi'raj itu Nabi Musa memanfaatkan momentum itu karena terbiasa berbicara dengan Allah, tapi waktu kemudian berselang waktu yang lain itu tidak ada momentum Nabi Musa untuk berbicara dengan Allah. Maka kemudian memanfaatkan peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Musa untuk menyampaikan unek-uneknya nitip kepada Rasulullah yang sedang bermunajat dengan Allah. Hatta ra'a Nabi Rabbal kalama. Masalahnya waktu itu Nabi Muhammad berkomunikasi dengan Allah. Makanya Nabi Musa nitip, Musa, Muhammad, kamu diberitakan apa sama Allah? Ngomong gini aja, ya. Nabi Musa maklum. Nah yang penting itu jangan pahami itu dulu, biar kita ini benar. Kalau enggak kita repot. Saya dengar dengan telinga saya sendiri dan saya lihat maksudnya. Bagaimana bahasanya mereka mengatakan, ya tahu mengatakan peringatan Isra Mi'raj, tapi sudah pernah tahu Allah ada di mana. Maksudnya gimana? Jadi kayak kalau untuk bertemu Allah terus ke situ. Nah, ini salah paham. Kalau dalam otaknya punya persepsi seperti itu, sudah menyamakan Allah dengan
Allah dengan makhluk yang kemudian ada jarak, ada ruang, ada waktu. Sementara di Al-Quran laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un. Nah, dalam jam 1 ya. Nah, dalam kajian ini ya sudah, nanti insyaallah kita sampaikan kajiannya. Alhasil itu ya, jangan sampai kemudian peristiwa Isra Mi'raj yang besok kita sudah sabar insyaallah. Sudah sabar, kemudian keluar dari Rajab kalau kita belum paham. Ini harus paham betul dari peristiwa Isra Mi'raj itu ada kenang-kenangan. Yang pertama, mulianya Nabi Muhammad dengan cara yang tadi. Bahkan yang paling spektakuler ya, yang bisa dinalar oleh manusia biasa kayak kita, itu nggak ada di alam semesta ini kendaraan yang paling keren, paling istimewa, yang memiliki kecepatan pandangan mata, kecuali kendaraan namanya buruk. Jadi kalau pesawat tempur itu kecepatan cahaya sekian kali belum apa. Kalau buruk itu di dalam riwayat Rasulullah, dia bisa menjangkau titik di mana dia menatap, memandang. Jadi kalau dia melihat bintang langit ke satu, dipandangnya ke situ, maka sekali bintang sampai di situ. Buruk ini. Nah, buruk ini kendaraan terbaik disiapkan untuk apa? Untuk menyambut, untuk menjemput Nabi Muhammad. Makanya kan peristiwa Isra Mi'raj itu Allah kemudian memfasilitasi Nabi Muhammad dengan kendaraan terbaik. Nah, itu menunjukkan apa? Nabi Muhammad ini bukan sembarang orang. Padahal kekuasaannya Allah, bisa-bisa saja Nabi Muhammad kemudian bersama malaikat Jibril, tak digendong, tak apa-apa. Tapi ternyata Allah memiliki kendaraan lain. Ini Muhammad harus dikasih kendaraan tersendiri, yang kendaraan ini tidak pernah dimiliki oleh yang lain. Itu namanya buruk. Itu sungguh luar biasa. Berangkat untuk dipertontonkan kebesarannya, dijemput oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, disiapkan kendaraan yang terbaik. Betapa luar biasanya Nabi kita. Sehingga jangan sampai pernah ada dari kita ini, apalagi umatnya, kemudian mengatakan jangan terlalu berlebihan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu biasa manusia, sama kayak kita. Cuman bedanya beliau itu Nabi. Otaknya kita gimana mau kayak gitu? Jangan perlu pakai dalil lagi Quran. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Muhammad bilang sama umatmu, saya ini manusia sama seperti kalian. Saya ini diberi wahyu, cuma bedanya di sini. Ayat itu justru bukan untuk menunjukkan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Nabi justru ayat itu untuk mempertegas bahwasanya Nabi Muhammad itu meskipun memiliki keistimewaan lebih manusia yang lain, tapi tetap jangan distatuskan sebagai pencipta, tetap manusia. Paham nggak ya? Masalahnya orang kalau gagal paham, ketika orang itu terlalu ramah, terlalu hebat, itu kadang diputuskan. Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa itu yang bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, kemudian mengambil tanah, dibentuk-bentuk, ditiup, jadi pula burung bisa terbang. Akhirnya dipertuhankan. Nabi Muhammad meskipun para sahabat itu menyaksikan beliau membelah bulan terbelah menjadi dua. Di Al-Quran dia balikan itu. Wan syaqal qamar. Bulan pernah dibelah oleh Nabi Muhammad. Air keluar dari jemari-jemarinya. Kalau Nabi Musa pukul batu baru keluar air. Tapi kalau Nabi Muhammad dari jari jemarinya bisa keluar air. Makanan dipegang bisa bicara, bertasbih. Kan macam-macam itu mujizat Nabi Muhammad. Makanya rawan akan diputuskan. Sehingga
Al-Quran menyebutkan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Saya meskipun menurut kamu luar biasa, ya saya ini tetap manusia sama seperti kalian. Kenapa saya kok bisa seperti ini? Karena saya ini mendapat wahyu. Begitu. Jadi paham di situ. Nah, tapi kadang ayat ini dipakai oleh teman-teman itu, ya selalu ngomong gitu. Jangan berlebihan tentang Nabi Muhammad. Beliau itu manusia sama seperti kita. Loh, gimana kalau seperti itu? Jelas Nabi Muhammad luar biasa. Berlebihan kita sama Nabi Muhammad dengan catatan tetap berada di kapasitasnya sebagai manusia. Makanya ayat Al-Quran itu kan kita diperintahkan untuk mendoakan Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, kalian doain Nabi Muhammad, baca sholawat, ucapkan salam, doain mudah-mudahan dapat keselamatan. Biar umat ini paham Nabi Muhammad meskipun hebat kayak begitu, bagaimanapun dia ini tetap membutuhkan doa. Butuh doa, meskipun dalam hadisnya nanti doanya itu ketika kita mendoakan beliau, hasilnya akan kembali kepada yang mendoakan. Sehingga Rasulullah bersabda, "Man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi wasallam." Allah memerintahkan kalian sholawat kepadaku, tapi yang sholawat kepadaku sekali, Allah nanti bersolawat ke dia 10 kali. Berarti kan efeknya ke yang membaca. Kalau Nabi Muhammad nggak butuh sebenarnya doa kita, karena ayat sebelumnya sudah diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat tidak berhenti bersolawat kepada Nabi. Kalian bersolawat kepada Nabi, tujuannya apa? Satu, Allah dan para malaikat bersolawat, masa kamu enggak orang beriman? Yang kedua, biar kamu juga dapat solawat dari Allah, kan gitu. Nah ini kan Nabi Muhammad seperti itu, bedanya dengan kita. Dari peristiwa Isra ini sebenarnya paham. Lalu kemudian nanti perjalanannya itu harus ada oleh-olehnya, dan harus diingat dengan keberadaan peristiwa Isra itu, teman-teman semuanya. Allah menyebut sendiri bahwa jangan naruh yang jadi awalnya illa fitnatan linnas. Tidaklah kami jadikan apa yang kamu lihat ini Muhammad kecuali itu bisa menjadi fitnah bagi manusia. Betul. Ini yang tengok dalam kronologi asbabnya Isra itu kan akhirnya banyak orang-orang yang baru memeluk Islam yang belum peka betul, banyak yang murtad. Gara-gara Rasulullah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Yang kafir tambah kafir. Wah, Nabi Muhammad dibilang gila. Tapi yang betul-betul paham betul kepada Nabi Muhammad sejak kecil itu menemani Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Tahu kejujurannya Rasulullah hari-hari sebelum jadi Nabi, kita tahu sama-sama pedagang. Ngerti betul kepada Nabi Muhammad. Gak pernah berdusta. Akhirnya ketika dapat informasi itu, Sayyidina Abu Bakar dibilang begitu, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Yang cerita siapa? Muhammad. Oh, kalau ada yang begitu seperti itu, saya pasti percaya. Makanya dapat gelar As-Siddiq. Nah sekarang tinggal kita yang percaya jadi As-Siddiq, yang tak percaya menjadi Al-Kadzab. Mau pilih mana? Mau menjadi As-Siddiq atau menjadi Al-Kadzab? Yang selalu membenarkan atau yang selalu mendustakan? Pilihnya di situ. Dan harus dipahami di titik terakhir saya sampaikan. Apa terakhir saya sampaikan? Ingat, jangan terprovokasi sama yang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu mimpi. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena nanti nggak keren, nggak terlalu hebat lagi. Peristiwa Isra Mi'raj itu kalau dibilang adalah mimpi, sementara itu kisah spektakuler. Sampai Allah sendiri menyebut dalam Al-Quran tidak ada satu surat pun, tengok dengan teliti Quran, mulai dari Fatihah sampai An-Nas, ada gak Al-Quran yang dimulai dengan kata subhan? Gak ada. Gak ada. Fatihah bismillah alhamdulillah alif lam mim dan seterusnya, hampir mencintok ya ayyuhan nas. Tapi ya kena peristiwa Isra
Allah menggunakan redaksi subhanalladzi asra. Luar biasa. Subhana itu luar biasa, sangat sempurna Allah itu. Allah itu sangat sempurna, maha suci, tidak ada kekurangan. Kenapa Allah maha sempurna? Asra bi abdihi laila. Padahal dia manusia, tapi hanya dalam semalam hambanya manusia ini bisa diperjalankan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, berjalan panjang dulu sampai Sidratul Muntaha, begini balik lagi. Semalam bisa begitu. Begitu sempurnanya Allah. Dan yang begitu, tahu ada yang bilang jangan terlalu sama isok itu jangan terlalu apa ya. Karena yang aku makan mestinya mimpi ya bisa enggak kita aja bisa mimpi sebentar ke Mekah, ke Madinah, ke Amerika, bahkan perasaan sudah setahun, tapi kan mimpi. Nah kalau mimpi kurang istimewa ya insya Allah besok saya akan lanjutkan kajian kita sesuai dengan temanya. Sebenarnya hari ini saya ingin sampaikan Isra Mi'raj sudah selesai, jangan sampai kita tidak mengistimewakan Nabi Muhammad. Yang kedua, jangan sampai kita melalaikan oleh-olehnya Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Apa itu? Perintah sholat 5 waktu. Kalau kita bisa menjalankan itu, Allah berjanji akan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau tidak menjalankan gimana? Ya, kembalikan kepada penciptanya ya. Jangan sampai bapak nggak sholat pasti neraka. Wah, nggak pernah ngaji hadis tuh. Kalau sudah bapak nggak sholat, rawan nggak sholat, rawan apa? Ayat-ayat Quran banyak menceritakan tentang orang nggak sholat bisa begini. Yang nomor 3 apa? Allah tidak punya janji untuk masuk surga. Konsekuensinya juga bapak akan disiksa atau pemain Allah berkenan. Mungkin ada celah lain yang membuat Allah akan memaafkan. Ada yang tanya ada? Cukup ya, sudah siap. Soal pertanyaan yang lain kita akan berikan kembali. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.